Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Saya akan menjelaskan eh, presentasi tentang chapter 9 dan 10 dari buku Practical Enterprise Risk Management. Jadi dari slide ini beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rauf, dan Ari Adakusuma. Chapter 9, Related Topics and Special Risk Situation. Jadi dalam chapter 9 ini dijelaskan salah satu kasus atau contoh kasus tentang bagaimana semisalnya resiko yang ditimbulkan jika bahan baku yang berasal dari vendor itu buruk. Untuk resikonya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Berikut resiko biaya yang akan ditimbulkan jika bahan baku dari vendor itu buruk. Yang pertama itu ada produksi harus berhenti ketika bahan dihilangkan, berdampak negatif terhadap produktivitas atau biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang kedua adalah pekerjaan lain yang bergantung pada komponen ini akan diproduksi harus jadwal ulang atau biaya penjadwalan ulang. Kemudian yang ketiga itu adanya waktu tambahan harus dibuat pada jadwal produksi untuk mengakomodasi reintroduksi pesanan pekerjaan ini ke lantai toko atau biaya penjadwalan tambahan. Yang keempat, pekerja langsung sekarang harus keluar dan beralih ke pengkodean tidak langsung untuk waktu idle, kehilangan biaya produksi. Yang kelima, pekerjaan lain yang tidak melibatkan material itu kemudian harus dipindahkan ke pusat pemesinan atau biaya penanganan material. Jadi yang paling sangat bahaya lagi adalah jika risiko ini tidak terdeteksi, kemudian lambat laun akan biaya sehari-hari terus akan meningkat. Kontrol pemantauan dengan matriks. Pendekatan secara logis dan dengan akal sehat, kontrol harus menjadi bagian tak terpisahkan dari latihan yang sama dalam mengevaluasi risiko secara berkelanjutan. Salah satu poin kunci yang dibuat dalam publikasi yang sangat progresif adalah bahwa penilaian risiko berkelanjutan sangat penting untuk pemenuhan audit berkelanjutan. Dengan kesimpulan, setiap kali audit kontinu digunakan, biasanya dipusatkan pada subject control. Metrik tentang risiko operasional besar-besaran yang hadir dalam operasi ini, tetapi perbaikan juga membawa salah satu keuntungan terbesar dari pemanfaatan data untuk evaluasi risiko dan evaluasi kontrol. Kemampuan untuk menghilangkan atau sangat mengurangi pengujian kontrol. Jadi selanjutnya ialah ada menggunakan enterprise risk management untuk mengurangi biaya audit dan menurunkan biaya operasi. Nah, jadi salah satu manfaat dari enterprise risk management ini ialah untuk mengurangi biaya audit. Bagaimana caranya bisa mengurangi biaya audit? Sebagai contoh, sebenarnya misalnya di sebuah perusahaan tidak ada enterprise risk management-nya. Jadi mereka melakukan audit di segala bidang. Jadi jika suatu perusahaan itu menggunakan enterprise risk management, jadi dari risk management itu kita memanajemen risiko sehingga tahu di mana sumber dari masalah risiko tersebut. Jadi daripada membuang biaya audit untuk segala bidang, jadi lebih baiknya lagi hanya fokus pada sumber masalah yang ditimbulkan oleh manajemen risiko itu. Nah, setelah masalah itu ditangani secara tepat, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan produktivitas nyata. Pada chapter 10 ini, kita akan membahas siapa yang memiliki proses manajemen risiko. Dalam membangun lingkungan manajemen risiko perusahaan, salah satu pertanyaan yang paling penting adalah siapa yang memiliki proses manajemen risiko dan bagaimana tugasnya dibagi sesuai. Lingkungan enterprise risk management dan segala sesuatu yang membentuknya dapat dengan mudah dibagi dari sudut pandang tanggung jawab. Contohnya, Chief Risk Officer.
tidak memiliki semua risiko perusahaan. Dia bertanggung jawab hanya untuk risiko tidak melaporkan dengan tepat peristiwa risiko yang signifikan secara tepat waktu kepada pihak yang tepat. Risiko bisnis atau organisasi adalah risiko yang dihadapi organisasi setiap hari dan dimiliki oleh semua orang di organisasi di tingkat masing-masing tempat mereka beroperasi. Semua tanggung jawab yang dicatat adalah milik CRO atau kepala RM bila CRO tidak ada. Orang ini bertanggung jawab atas setiap segi fungsionalitas ERM dan harus dimintai pertanggungjawaban atas segala kekurangan yang ditemukan dalam disiplin itu. Jadi, ada pembagian tanggung jawab yang jelas dalam manajemen risiko perusahaan. Setiap orang dalam organisasi adalah pemilik risiko. Kepala ERM bertanggung jawab untuk proses membawa peristiwa risiko yang signifikan menjadi perhatian manajemen senior dan dewan direksi. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang melibatkan pemangku kepentingan menciptakan alat bisnis kritis. Manajemen risiko perusahaan harus melibatkan hampir setiap orang kunci dalam organisasi. Jika orang-orang di dalam organisasi yang merupakan kunci untuk kapabilitas operasinya tidak merangkul ERM, maka ERM tidak akan pernah menjadi bagian bisnis yang layak setiap hari. Setiap orang di dalam organisasi harus ingin berpartisipasi aktif di dalamnya, karena telah membuktikan dirinya sangat sukses di bidang-bidang yang telah menganutnya sebagai alat bisnis klasik yang harus dimiliki. Poin selanjutnya adalah memperpanjang dampak. Salah satu cara untuk memperluas dampak lingkungan enterprise risk management dan membuatnya sangat efektif di abad ke-21 adalah menjadikannya sebagai strategi penting organisasi atau OES. OES sendiri adalah penekanan strategis yang harus dilakukan setiap kali perubahan besar terhadap infrastruktur perusahaan dilakukan. Identifikasi dan pengelolaan risiko dalam tingkat toleransi yang dapat diterima harus menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap tujuan atau sasaran yang ditetapkan di seluruh perusahaan. Akan lebih efektif jika ditetapkan sebagai bagian penting dari eksekutif dan paket kompensasi manajer kunci relatif terhadap jumlah yang diterima, bonus yang dibayarkan, dan promosi yang diperoleh. Jika enterprise risk management menjadi bagian yang telah terjalin dari jalinan perusahaan, maka enterprise risk management memiliki peluang untuk menciptakan tingkat kesuksesan yang tinggi. Jika dilihat hanya sebagai attachment baut yang menempati ruang pada blok mesin yang sudah penuh sesak, maka peluang untuk sukses sangat tipis.